Halo sahabat Berlianer, selamat datang di Semantitel Podcast. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Veila Nurfatir. Jadi, saya di sini sebagai host Semantitel Podcast. Nah, karena hari ini launchingnya podcast Semantitel nih teman-teman semua, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sekaligus meresmikan podcast pada hari ini, yaitu Bapak Sefriadi, SPD MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam saya. Bapak gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Puasanya gimana Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Gimana? Villa juga lancar Pak, walaupun udah agak lapar dikit Pak. Jadi untuk meresmikan podcast pada hari ini nih Pak, dipersilakan kepada Bapak untuk meresmikan podcast pada hari ini terlebih dahulu Pak. Terima kasih Vel. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Berlian Semantitel. Alhamdulillah hari ini hari Senin, tepatnya tanggal 1 April 2024. Mimpi kita bersama, mimpi keluarga besar SMA Negeri 3 Bukit Tinggi sudah bisa mewujudkan berupa podcast untuk Makers tepatnya dan untuk seluruh siswa SMA Negeri 3 Bukit Tinggi umumnya. Ya, Pak. Maka pada hari ini Semantitel Podcast secara resmi dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kita buka. Sebelumnya Villa mengucapkan terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada launching hari ini, dan juga terima kasih juga Pak sudah merealisasikan, mendirikan dan mengizinkan kami untuk mendirikan podcast Pak. Dan juga Villa mau berterima kasih kepada kakak-kakak dan abang-abang Makers, Bapak Herman, Ibu Surya Herlina dan teman-teman Makers yang sudah berkontribusi untuk mendirikan podcast pada hari ini Pak. Untuk pembuka podcast hari ini nih Pak, Velia penasaran Pak, bagaimana respon Bapak pertama kali waktu Makers mengajukan program kerja ini kepada sekolah Pak? Oke, terima kasih Vel. Iya Pak. Jadi waktu pertama kali mendengar permintaan atau harapan dari Makers untuk memiliki podcast, Bapak sangat terkejut awalnya Vel. Iya Pak. Sangat terkejut, kemudian sangat bangga gitu, sangat bangga adanya keinginan dari Makers untuk memiliki suatu podcast. Maka pertama Bapak bicarakan dengan unsur pimpinan yang lain, ya, tepatnya Wakil Humas, karena ini adalah bagian dari Humas. Kemudian Wakil Kesiswaan, karena Makers adalah bagian dari kesiswaan. Nah, kemudian kurikulum, karena ini juga bagian dari kurikulum. Dan tentunya wakil sarana prasarana, karena apapun yang akan kita lakukan tentu terkait dengan sarana prasarana. Ya, Pak. Nah dari pertemuan itu alhamdulillah para wakil kita juga sangat mensupport, sangat mendukung keinginan kita bersama. Maka langkah selanjutnya yang Bapak lakukan adalah mengkonfirmasi ya, apakah ini hanya sekedar keinginan siswa atau memang keinginan Makersnya gitu. Ya, Pak. Maka Bapak konfirmasi dengan pembina yaitu Pak Herman Noviarozi dan Ibu Surya Herlina. Nah dari hasil itu alhamdulillah semakin kuat keinginan kita untuk mewujudkan. Maka tahap selanjutnya adalah berdiskusi dengan para ibu-ibu bendahara kita. Ya. Karena untuk pengadaan apapun yang ada di sekolah pasti terkait dengan anggaran gitu. Ya. Nah maka tahap ketiga kita diskusi dengan bendahara dan alhamdulillah ada peluang di situ. Maka tahap keempat kita rumuskan di RKS kita di tahun 2023 gitu. Nah maka dengan berangsur-angsur sesuai dengan kondisi keuangan kita di sekolah, satu persatu secara bertahap perlengkapan kita berangsur-angsur kita adakan. Nah, dan alhamdulillah di akhir 2023 sebagian besar peralatan kita sudah cukup, maka kita sampaikan kepada pembina, alhamdulillah ini sudah kita adakan di sekolah. Nah mari kita sikapi lebih seksama bagaimana podcast itu memang terwujud seperti mimpi kita. Ya, nah itu dia. Dan juga untuk mendirikan podcast ini biayanya juga tidak kecil ya Pak. Betul sekali Pak. Ya. Terus tindakan yang Bapak lakukan agar podcast ini terrealisasikan gimana Pak? Ya tindakan seperti tadi. Setelah semua beberapa peralatan ya belum semuanya sih sebenarnya waktu itu sebagian besar sudah bisa kita realisasikan dan kita adakan, maka kita berkomunikasi dengan pembina lagi. Nah ini bagaimana tindakan kita supaya memang bisa langsung kita bawa ke ruangan yang sudah kita rencanakan sebagai sekiranya podcast kita gitu. Ya. Nah maka kita berharap kepada Makers memang komitmen waktu itu
Kalau memang ini akan dilakukan sesuai dengan rencana awal, silakan segerakan. Namun jika masih ragu ya silakan pending dulu waktu itu. Nah, namun alhamdulillah karena memang makersnya sangat antusias dan peminat sangat mensupport, langsung direalisasikan ya Pak. Langsung direalisasikan podcast kita ini gitu. Jadi sebelum Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 3 nih Pak, dulu Bapak sempat menjadi kepala sekolah di SMA 1 Padangpanjang kan Pak? Iya betul Pak ya. Kalau boleh tahu ya Pak, perjalanan Bapak bisa menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 3 ini gimana Pak? Kepala sekolah SMA 3 atau kepala sekolah? Kepala sekolah boleh juga Pak. Iya siap ya. Jadi dari semua proses yang sudah Bapak lewati, semuanya tergantung niat kita, kemudian bagaimana kita istiqomah dengan amanah yang dititipkan. Jadi Bapak terangkatnya sebagai PNS itu di Desember 2002. Nah, mulai dari Desember 2002 itu Bapak diamanahkan sebagai guru di SMA Negeri 1 Padangpanjang gitu. Kemudian sebagai guru Bapak mencoba melaksanakan tugas sesuai dengan gurunya. Dan di tahun 2011, awal 2011 tepatnya Januari 2011, nah Bapak mendapatkan kesempatan lebih tinggi dari guru, arti kata ada beban lainnya gitu, tugas tambahannya, yaitu sebagai wakil kepala sekolah. Nah untuk itu yang pertama kali sebagai kepala sekolah langsung dapat wakil yang cukup berat gitu, karena yang diamanahkan waktu itu langsung wakil kurikulum. Wakil kurikulum, terbayang kan dapurnya satu sekolah gitu. Namun ya alhamdulillah karena memang kita berusaha istiqomah dengan amanah tadi, alhamdulillah masa itu dapat Pak lewati gitu. Ya, Pak. Nah berakhir dia di Desember 2013. Kemudian Januari itu dilakukan lagi pemilihan. Ketika itu Bapak mohon kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Padangpanjang waktu itu, belum mungkin rasanya lagi untuk diamanahkan dengan hal yang sama. Karena kondisi waktu itu Bapak sangat dilematis sekali. Alhamdulillah di akhir 2013 itu orang tua Bapak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke Mekah. Namun sekembalinya ke sana kondisi beliau ya seperti umumnya orang tua lah gitu Pak. Ya. Nah, jadi sekembalinya ke sana kesehatan beliau agak menurun. Nah, maka itu yang menjadi pertimbangan dan Pak minta waktu. Alhamdulillah dikabulkan. Dan memang kecemasan Pak waktu itu bukan terbukti sih, arti kata meningkat lagi. Ditakdirkan lagi di Januari 2014 orang tua Bapak pergi untuk selamanya gitu. Mungkin itu dibalik itu kenapa Pak minta waktu. Iya, Pak. Nah kemudian di awal 2015, Januari 2015, karena di SMA Negeri 1 Padangpanjang pemegang wakil itu setiap tahun, tapi bergantian, tidak berbarengan gitu. Nah, jadi 2015 Januari itu dilakukan pemilihan lagi dan Bapak tidak punya alasan lagi dan kembali diamanahkan untuk menjadi wakil. Tapi sekarang berperan sebagai wakil kesiswaan. Dari kurikulum ke kesiswaan lagi ya Pak? Dari kurikulum ke kesiswaan. Nah, jadi hal berbeda lagi yang perlu kita coba jalani dan insya Allah ketika itu dengan bismillah kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita secara maksimal dengan niat tulus. Ya alhamdulillah selesai periode itu sampai di Desember 2017. Ya, nah, Pak. Karena wakil itu kan 3 tahun. Nah, kemudian Januari 2018 itu dilakukan lagi pembelian wakil sebenarnya pengganti Bapak. Nah, tapi lagi-lagi ya dikasih amanah lagi. Tetap jadi wakil, namun sekarang geser lagi. Di Padangpanjang itu cuma 3 wakil waktu itu. Kurikulum, kesiswaan, tinggal sarana yang belum. Iya, nah, Pak. Maka untuk periode ketiga itu diamanahkan sebagai wakil sarana gitu, Fel. Jadi alhamdulillah pengalaman yang luar biasa gitu. Karena memang Bapak dari SMA 1 Padangpanjang, Pak juga alumni di situ. Kembali ke sana sebagai guru, kemudian beransur-ansur mencoba cari pengalaman di wakil ketiga bidangnya. Dan alhamdulillah tanpa diduga juga sih sebenarnya gitu. Di Maret 2018 diamanahkanlah setingkat lagi sebagai kepala SMA Negeri 1 Padangpanjang. Dan itu alhamdulillah bertahan 1 periode. Tepatnya sampai tanggal 14 Desember 2021. Baru Bapak ke SMA Negeri 3 Bukit Tinggi ya Pak? Betul sekali. Nah, jadi berhenti di situ
dan langsung disuruh ke Bukit Tinggi, pergi merantau ke Bukit Tinggi. Dan pada tanggal 25 Maret kemarin Bapak dipindah tugaskan lagi ke SMA Negeri 4 Bukit Tinggi ya Pak? Betul sekali Pak, ya. Sudah hampir 2 tahun 3 bulan Bapak di sini ya Pak. Ya, lebih kurang. Bagaimana perasaan Bapak ketika mendengar kabar tersebut Pak? Ya, perasaan Bapak ketika itu ya kaget juga sih Iya, gitu Pak. ya. Kenapa? Karena kita sama tahu bahwa SMA Negeri 3 Bukit Tinggi adalah sekolah unggulan. Iya Pak. Sekolah unggulan, kemudian mantan RSBI sama juga dengan SMA 1 Padang Panjang. Kemudian prestasi-prestasi yang ada di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi ini sangat diperhitungkan. Iya Pak. Bahkan di akhir 2000 berapa waktu itu mewakili dan mendapat medali di FLS 2N kalau nggak salah waktu iya, itu. Pak. Nah, jadi hal itu semacam beban lain bagi Bapak yang Bapak rasakan, namun namanya amanah. Iya Pak. Ya dengan bismillah melangkahlah Bapak ke SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Dan tepatnya pelantikan waktu itu tanggal 14, Bapak masuk ke gerbang SMA Negeri 3 Bukit Tinggi ini dalam prosesi serah terima jabatan Iya, itu tanggal 18 Desember 2021. Nah itu dia Fel. Berarti beritanya mendadak ya Pak. Bapak pun dari pihak Bapak pun tidak menduga-duga kalau Bapak bakalan dipindahkan ke SMA Negeri 4. Jadi waktu tanggal 25 Maret kemarin Bapak sudah resmi dipindah tugaskan ke SMA Negeri 4 ya Pak. Dan itu pun beritanya kami yang sebagai siswa juga sangat terkejut Pak, karena bisa dibilang Bapak baru saja bertemu dengan kami dan tiba-tiba dipindah tugaskan ke SMA Negeri 4 Pak. Iya. Jadi seperti tadi Bapak mulai masuk ke gerbang SMA Negeri 3 Bukit Tinggi ini tanggal 18 Desember 2021. Nah tanpa disadari begitu cepatnya waktu berlalu ya Pak Iya, ya. Pak. Seperti kata Feli tadi, tanggal 21 Maret kemarin 2024 dapat instruksi mendadak kami waktu itu. Karena paginya kami hanya dapat undangan menghadiri pertemuan bersama Pak Sekda di kantor Wali Kota Bukit Tinggi. Menjelang rapat dimulai tepatnya jam 10 kalau Pak nggak salah waktu itu, kami dipanggil oleh Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 bersama dengan Ibu Elina Verma Kepala SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Kata beliau, Pak I dengan Bu Eli nggak usah ikut rapat, sekarang juga berangkat ke Padang, ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat gitu. Kemudian Pak tanya Pel gitu, Iya, Pak. Mau ngapain Bu? Pokoknya berangkat saja sekarang ke Padang, bawa baju dan siap instruksi selanjutnya, Tanpa informasi dikasih selanjutnya. tahu ya Pak. Betul sekali. Nah maka dengan pertanyaan yang bermacam-macam, kami Bapak dengan Ibu Eli berangkat berbarengan karena memang sangat shock sekali waktu itu ke Padang. Sampai di Padang pun kita masih bingung gitu, mau kemana, ke dinaskah atau ke gubernuran gitu. Iya Pak. Nah, jadi kami berangkat dulu ke Dinas Pendidikan, konfirmasi kepada Bapak Kabid PSMA, Pak Mahyan. Kemudian beliau pas ketemu langsung bilang gini aja, oh yang tadi ya langsung ke auditorium, seperti itu. Berarti sudah direncanakan dari pihak sananya ya Pak. Sepertinya gitu, kita aja yang nggak dikasih tahu Pak. gitu Fel ya. Nah jadi maka kami berangkatlah ke auditorium itu Fel. Waktu itu menjelang asar gitu. Jadi setelah sholat asar kami disuruh masuk ke auditorium. Nah di sana itu baru terbaca ada berita pelantikan. Walaupun kami belum tahu kemana perginya gitu Pak. Kan, cuman yang jelas masuk ruangan otomatis dilantik gitu. Iya Pak. Nah itulah kondisinya. Nah maka setelah asar lebih kurang kalau nggak salah waktu itu jam setengah 5 sore dimulailah prosesi pelantikan. Selesai pelantikan kami juga masih belum tahu sih sebenarnya kemana perginya. Baru menjelang azan maghrib berkumandang tersebutlah tempat-tempat baru kami yang terpanggil. Ya, itu ceritanya. Berarti sangat tidak disangka-sangka, Bapak sendiri aja nggak tahu ya Pak. Apalagi betul. Kami yang sebagai siswa juga tidak tahu. Waktu Velia dengar berita ini juga perasaan Bapak baru saja di sini, masa sudah dipindahkan saja Pak. Iya. Jadi kalau kita ke flashback nih Pak, waktu Bapak pertama kali datang ke SMA Negeri 3 Bukit Tinggi Pak, kesan pertama Bapak atau anak muda zaman sekarang nih Pak nyebutnya first impression Bapak ketika Bapak baru saja menjabat menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi ini gimana Pak? Iya. Jadi Pak pas masuk gerbang depan, nah
waktu itu ada semacam miskomunikasi sepertinya gitu ya. Karena yang paling pertama kali itu adalah semacam drama gitu. Semacam drama yang juga mengagetkan gitu ya. Iya, Pak. Karena waktu dipindahkan kaget. Nah pas masuk gerbang juga kaget lagi gitu. Nah kenapa? Karena waktu itu sepertinya ada kegiatan class meeting. Tanggal 18 itu kan jadwalnya pembagian rapor Rapor gitu. ya, Pak. Rapor ya. Jadi sepertinya class meeting kita belum selesai. Kemudian antara panitia dengan sekolah barangkali waktu itu Ada miskomunikasi. Makanya itu yang terpandang pertama kali. Namun hal itu gugur setelah kita melakukan prosesi serah terima. Karena di situ baru kita bisa mendapatkan informasi, Bapak dapatkan informasi bagaimana sesungguhnya sekolah kita ini. Iya, Pak. Nah, kemudian kejadian tadi pun juga bukan hal yang spesial sebenarnya, Vel. Karena memang kondisi kita ketika itu kan baru siap pasca pandemi. Pandemi ya, Pak. Dampak-dampak pandemi itu masih begitu kentara bagi Pak. kita di sekolah, dan Bapak sih alhamdulillah menyikapinya dengan positif saja. Mungkin ada miskomunikasi tadi aja sehingga itu terjadi gitu. Iya, Pak. Nah, namun seiring perjalanan waktu hal itu mulai terpatahkan karena memang banyak hal-hal positif yang Bapak dapati di sekolah kita ini. Nah, hal positif waktu itu di bulan Januari Bapak mengikuti, ternyata kita memiliki 11 ekskul yang aktif semuanya. Iya, Pak. Di Januari, Februari itulah ternyata jadwalnya pelantikan kepengurusan. Nah, jadi waktu itu Bapak ikuti semua ekskul dan memang sangat luar biasa sekali gitu. Ini merupakan suatu modal bagi Bapak di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi untuk melakukan beberapa program ke depannya. Iya, Pak. Kemudian satu hal lagi yang positif yang Bapak lihat di waktu itu, waktu pelantikan, ternyata seluruh ekskul itu sudah memiliki brandnya masing-masing. Iya, Pak. Sudah memiliki badge masing-masing, kemudian memiliki bendera masing-masing. Nah itu sangat mengejutkan luar biasa bagi Bapak Vel gitu. Ya, subhanallah, berarti berita-berita atau pengalaman-pengalaman Bapak sebelumnya ke SMA 3 itu masih bertahan. Dan kenapa Pak katakan? Karena di 2013 waktu penerapan kurikulum 2013 awal, nah kebetulan Bapak waktu itu juga diamanahkan sebagai guru inti istilahnya waktu itu. Jadi yang guru inti itu harus melakukan pendampingan. Salah satunya adalah ke sekolah kita ini, SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Jadi ketika itu kan masih ada auranya RSBI kita. Iya, Pak. Nah, karena kita SMA 3 Bukit Tinggi satu perpanjang itu adalah mantan RSBI. Di tahun 2013-14 itu masih sangat kentara sekali aura RSBI-nya. Iya, Pak. Dan melihat pelantikan yang dilakukan oleh para ekskul, oleh pengurus ekskul, nyambung kembali cerita 2013-14 dengan yang Bapak lihat di lapangan gitu, Pak. Jadi itu satu modal Bapak rasa, makanya dari situ beberapa program kita susun. Target pertama Bapak waktu itu adalah logo sekolah kita. Itu logo sekolah kita yang baru ya, Pak. Kelahiran pertama gitu. Kelahiran pertama kita di SMA 3 supaya kita memang juga bisa seiring sejalan dengan sekolah kita yang lain gitu. Iya, Pak. Nah, itu juga proses yang cukup panjang. Karena kita melibatkan guru, komite, perwakilan orang tua, kemudian juga perwakilan siswa. Nah, sehingganya disetujuilah logo kita itu. Logo kita yang baru ini ya, Pak? Ya, itulah kenang-kenang Bapak pertama di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, Vel, gitu. Dan itu alhamdulillah mudah-mudahan menjadi spirit bagi kita untuk selanjutnya. Ya, gitu. amin, Pak. Dan selama Bapak di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi nih, Pak, pencapaian yang sangat berkesan bagi Bapak apa, Pak? Oh iya. Jadi pencapaian selama di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi yaitu tadi. Jadi waktu Bapak melihat apa yang terjadi, kemudian apa aktivitas rutin yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, setelah logo, tentu identitas kita yang perlu kita kuatkan lagi gitu. Iya, jadi salah satunya di akhir tahun 2022 itu, Bapak menuliskan karena memang ada juga event waktu itu best practice-nya kepala sekolah. Maka yang Bapak angkat adalah bagaimana kita merumuskan tujuan sekolah kita ini, visi sekolah kita ini supaya memang lebih mudah dipahami oleh seluruh keluarga besar SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Jadi waktu itu Bapak mengangkat best practice Bapak itu dari sekian banyak program, Jariku Visiku gitu. Nah, dia sederhana tapi alhamdulillah diakui di tingkat provinsi. Kenapa Bapak katakan alhamdulillah dari sekian banyaknya kepala sekolah yang memasukkan bahan, kita mendapatkan juara 2 waktu itu. Juara 2 untuk tingkat provinsi, best practice kepala sekolah dengan judul Jariku Visiku. Nah, intinya cuma simpel waktu itu, Pak. Kita kenapa Jariku Visiku? Karena dari 5 jari ini Bapak menarik visi kita.
Kita ingin menjadikan anak kita itu menjadi anak-anak yang jempol. Nah, kalau di masyarakat jempol itu kan anak yang hebat. Iya, Pak. Maka kita bahasakan jadilah anak-anak yang hebat. Apa itu anak-anak yang hebat? Yaitu anak-anak yang berkarakter gitu. Karena itulah yang pertama kali modal kita nanti kelak di masyarakat gitu. Kalau karakter kita sudah bagus, insya Allah yang lain akan mengikut gitu. Yang mengikut apa? Nah, maka itu yang pertama di ibu jari. Kemudian jari telunjuk. Nah, biasanya kita nunjuk ini kan nomor 1. Iya, Pak. Nah, pengen nomor berapa? Nomor 1 gitu. Maka apa istilahkan jari telunjuk itu jadilah jadi anak-anak yang berprestasi gitu. Nah, itu analoginya seperti itu yang Pak angkat gitu. Nah, sedangkan yang jari tengah, nah ini agak susah juga sih angkatnya gitu. Juga ya, Pak. Ya. Nah, jari tengah kalau kita lihat kan yang paling tinggi rata-rata pada umumnya. Maka kita mengatakan walaupun dia tidak berperan secara sendiri, tapi dia sangat berperan gitu. Yaitu anak-anak yang terampil dengan iptek. Nah, karena bagaimanapun sekarang teknologi tidak bisa kita pungkiri gitu. Pak. Nah, maka kita analogikan yang tengah itu sebagai ipteknya. Nah, sedangkan yang jari manis. Nah, jari yang paling manis kalau perempuan biasanya kan dikasih ke apa namanya? Cincin, Pak. Cincin. Nah, sebagai penghargaan ya. Iya, Pak. Nah, jadi di sini kita menganalogikan jari manis itu adalah kemandirian. Karena kalau kita berharapnya anak-anak yang manis itu anak-anak yang mandiri, tidak terlalu tergantung lah gitu kali ya. Iya, Pak. Berinovasi segala macam secara mandiri gitu. Nah, sedangkan kelingking walaupun dia kecil, tapi biasanya ini menjadi pengait. Iya, Pak. Janji gitu ya, Pak. Gitu ya. Maka kita katakanlah ini yang paling lincah. Maka kita analogikan jari kelingking itu sebagai berdaya saing global. Nah, jadi itu yang kita angkat waktu itu. Jadi walaupun dia sederhana, berkarakter, berprestasi, terampil iptek, mandiri, dan berdaya saing, alhamdulillah diakui tingkat provinsi dan kita mendapatkan juara 2 di tingkat provinsi. Nah, kemudian di waktu bersamaan di tahun 2022, nah kita juga mendapatkan penghargaan lain sekolah kita. Nah, yaitu kita termasuk kepada top 1000 hasil UTBK. Nah, ini juga hal yang luar biasa kita rasakan. Kita yang sebelumnya belum masuk ke sana dan mulai waktu itu dimasukkan ke peringkat top 1000. Ya, Pak. Kemudian di provinsi kita termasuk 20 besar, top 20. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih rincinya, sekolah kita berada di posisi 18. Nah, tapi ada MA di situ. Kalau MA kita keluarkan, maka untuk SMA kita berada di posisi 15. Nah, ini kan hal yang membahagiakan dan membanggakan kita bersama gitu. Pak. Dan itu langsung dirilis oleh LTMPT. Nah, itu prestasi kita di tahun 2022 yang memang mudah-mudahan bisa menjadi modal kita ke depannya bisa lebih baik lagi gitu. Amin. So. Makanya banyak sekali peminat di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi ini ya, Pak. Alhamdulillah, insyaallah. Bertahan di FL ya. Iya, Pak. Dari pencapaian Bapak yang Bapak sebutkan tadi, pasti ada rintangan atau hambatan selama Bapak mencapaikan itu, Pak. Ya. Ada nggak, Pak? Banyak sekali, Vel. Karena memang untuk meraih sesuatu itu butuh perjuangan dan tantangan gitu. Kemudian tantangan terbesar adalah menyamakan persepsi kita keluarga besar SMA Negeri 3 Bukit Tinggi ini. Kenapa? Karena kita baru bangkit kembali pasca pandemi gitu. Iya, Pak. Jadi banyak sekali pandangan-pandangan yang beragam, apalagi dari segi siswanya sangat terpengaruh dengan di gadgetnya iya, gitu Pak. Ya. Pengaruh-pengaruh di sana sangat luar biasa sekali. Nah, meluruskan itu kembali kita yang agak butuh waktu ya, butuh waktu yang luar biasa. Makanya dengan intent, dengan kerjasama kita semuanya di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, baik itu wakil, majelis guru, karyawan-karyawati, komite, orang tua, dan alumni gitu. Nah, ini kekuatan kita yang luar biasa. Alhamdulillah prestasi kita tadi itu bisa kita raih di akhir tahun 2022 gitu. Jadi yang namanya perjuangan memang seperti itu. Mudah-mudahan ini kepada kita semuanya, keluarga besar SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, jangan pantang menyerah karena tantangan itu semakin berkembang, semakin berat, semakin banyak godaan, semakin merajalela gitu Pak. Ya. Kalau kita nggak kokoh dengan pendirian, maka kita akan terbawa. Tapi kalau kita kokoh dengan pendirian dan pandangan yang satu, yang lurus, insya Allah kita akan sampai ke tujuan akhir gitu. Iya, Pak. Di balik kesuksesan juga pasti banyak rintangannya untuk meraihnya kan, Pak. Seperti Bapak tadi yang dari guru menjadi kepala sekolah itu sangat panjang sekali teman-teman semua. Apakah masih ada, Pak, harapan Bapak atau pencapaian yang belum tercapai pada saat ini, Pak? Iya.
Jadi untuk saat ini karena memang kemarin Bapak sudah dimutasi lah istilahnya, rotasi lah istilahnya ke SMA 4. Memang masih cukup banyak program-program kita yang belum sempat kita kerjakan. Karena program itu kan ada jangka pendek 1 tahun, ada jangka menengah 4 tahun. Jadi kalau untuk tahunannya alhamdulillah sudah berangsur-angsur kita wujudkan. Iya, Pak. Kemudian jangka menengahnya masih cukup banyak yang tertinggal. Salah satunya kita pengen nih podcast kita ini, kita pengennya terlihat lah nanti rutinitasnya ke depan bagaimana. Kemudian untuk program kedua kita juga berencana sejak tahun kemarin itu kita SMA Negeri 3 Bukit Tinggi mewujudkan khatam tahfizul Quran gitu. Iya, Pak. Karena sudah 2 tahun terakhir kita agak sedikit melebihkan program kita di tahfiz karena memang alhamdulillah cukup banyak anak kita yang sudah memiliki modal tahfiz. Sayang kita kalau seandainya tidak kita lanjutkan Iya, gitu. Pak. Nah, seperti yang angkatan Feli sekarang nih. Iya, Pak. Kelas 11. Nah, itu satu lokal kita kondisikan memang ada tambahan tahfiznya gitu. Ya, Pak. Kemudian anak kelas 10 sekarang kita kembangkan ada 2 lokal yang program tahfiznya. Meningkat jadi 2 jadinya yang tahun sekarang ya, Pak. Betul sekali. Nah, kita berharap ini bisa berlanjut dan bermuaralah kepada wisuda tahfiznya. Iya, Pak. Nah, jadi kemarin kita berencana sih di Desember kemarin sudah ada tahfiz kita yang pertama setelah pasca pandemi gitu. Tapi karena memang kondisi keuangan kita sama tahu kondisi di Bukit Tinggi 2 tahun terakhir bertepatan Pak masuk ke Bukit Tinggi. Alhamdulillah ada kebijakan Pemko mensubsidi keuangan kita berupa dana BKK, namun belum bisa kita manfaatkan untuk pelaksanaan khatamnya. Makanya terpending gitu. Jadi kemarin menjelang bulan suci Ramadan kita sudah diskusi dengan para pembina, dengan wakil. Rencana kita sih di awal tahun pelajaran besok. Sekaligus untuk pengenalan kepada adik-adik kita yang baru ya, Pak. sekaligus gitu ya. 1 kali berlayar 2 pulau terlewati. Itu rencana kita gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kedatangan Ibu Kepala Sekolah yang baru, mimpi kita ini bisa diwujudkan juga dengan segera. Seperti prokes kita ini. Alhamdulillah hari ini kita launching ya. Iya, Pak. Alhamdulillah ini sudah menjadi pertanda baik awal bahwa memang insya Allah program-program kita ke depan itu akan terrealisasi juga. Gitu. Iya, amin, Pak. Kemudian banyak lagi sih sebenarnya, Vel. Kalau kita bahas satu persatu barangkali butuh durasi yang cukup panjang. Tidak cukup durasinya ya, Pak. Iya. Nah, tapi yang jangka pendek itulah yang terpikirkan oleh kita. Kemudian satu lagi nih. Satu lagi sejak Pak masuk ke sekolah kita yang mengagetkan itu kan memang kondisi sarana prasarana kita. Iya, Pak. Sarana prasarana kita, Bapak lihat dokumen-dokumen ternyata ada 2 gedung kita yang sebenarnya sejak 2014 itu sudah layak dihapuskan. SK penghapusnya sudah dikeluarkan oleh Pemko gitu. Namun sayangnya belum sempat semuanya tergantikan oleh Pemko. Kita sudah ke provinsi, baru sebagian gedung yang terrealisasi. Nah itu yang kita namakan sekarang gedung A gitu. Nah, jadi 2022 itu Bapak juga sudah coba melakukan pendekatan-pendekatan, menyampaikan informasi kondisi ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik itu Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Wali Kota, kemudian Bapak DPRD Kota. Kemudian kita juga sudah komunikasi dengan Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabid, Pak Sekretaris Dinas gitu ya. Kemudian kita juga sudah sampaikan hal ini kepada anggota Dewan Provinsi malahan. Iya, Pak. Dan bahkan kita ke pusat pun juga sudah sampaikan. Kenapa ini kita agak ngotot? Karena memang kondisi bangunan tentu terkait dengan keselamatan siswa gitu. Nah sementara gedung itu sudah hampir 10 tahun tetap kita pakai. Dan sebagian besar itu adalah kita gunakan untuk ruang belajar. Iya, Pak. Nah ini kan cukup lama durasi kita di dalam situ yang mengkhawatirkan. Nah informasi terakhir bahan kita ini sudah sampai ke PUPR pusat. Mudah-mudahan ini tidak tertinggalkan begitu saja. Iya, Pak. Mudah-mudahan mimpi kita ini betul-betul terwujud. Kenapa? Yang pertama untuk keselamatan dan kenyamanan siswa. Yang kedua untuk tata letak SMA Negeri 3. Iya, bangunan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga tentu bermuara ke aktivitas lapangan siswa-siswa ke depannya gitu. Pak. Nah, karena 2022 itu karena jumlah siswa kita banyak, untuk upacara saja kita ada ganti shift. Mungkin Feli masih ingat gitu ya, ganti shift gitu ya. Iya, Pak. Setingkat di dalam literasi, 2 tingkat upacara. Iya, Pak. Nah, karena memang lapangan kita tidak memadai gitu. Ya, Pak. Tapi kalau seandainya bangunan ini sudah diwujudkan oleh atasan kita, mudah-mudahan area di tengah ini sudah full jadi lapangan, lebih memfleksibelkan kita beraktivitas di lapangan. Nah, berarti gedung yang H itu ya Pak, yang jadi ruangan sekretaris OSIS sekarang.
Gedung I itu. Iya. Gedung H ya, Iya, betul. gedung H, Pak. Nah, gedung I yang gedung Bapak Ibu Majelis Guru. Iya. Ini 2 gedung ini nih. Oh, 2 gedung itu yang sudah lama berarti ya Pak? Betul. Selayaknya 2015 itu sudah tidak ada lagi gitu. Sekarang sudah 2024 ya. Iya Pak. Nah, sudah lebih kurang hampir 10 tahun masih dipakai, ya gimana lagi, kita butuh ruangan, walaupun sudah semakin lama semakin mengkhawatirkan Iya gitu. Pak. Apalagi sekarang ada kelas tambahan juga, kelas 10 di sana ya Pak, di gedung H itu Pak. Ya betul sekali. Mudah-mudahan ini bisa juga terwujud lah dalam waktu dekat, insya Allah gitu. Walaupun Pak tidak di sini lagi ya Pak, ya. Pak. Mudah-mudahan terwujud dengan segera. Ya Pak. Velia dengan kawan-kawan lebih belajarnya lebih semangat lagi ya, Pak. insya Allah. Nah Pak, untuk menutup podcast pada hari ini nih Pak, boleh dong Pak pesan yang ingin disampaikan kepada majelis guru dan siswa-siswi SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Ya, terima kasih. Jadi untuk keluarga besar SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu karyawan-karyawati SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, Bapak mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita lebih kurang 2 tahun 3 bulan ini. Iya Pak. Karena kerjasama yang tercipta ini luar biasa sekali Bapak rasakan, dan menjadi modal tersendiri, dan Bapak merasakan mendapat keluarga yang baru, yang awalnya gampang masuk ke gerbang SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, ya, ternyata untuk meninggalkannya juga berat gitu. Ya, berat. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah, bermanfaat bagi anak-anak kita. Dan mohon maaf lahir batin atas segala sesuatu yang tidak berkenan selama kebersamaan kita, karena memang bagaimanapun kita banyak, tentu pandang kita berbeda-beda, tapi tujuannya sama, caranya yang berbeda-beda, akhirnya sama. Juga sama ya. Dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kita bisa mengantarkan anak kita ke perguruan-perguruan tinggi yang mereka inginkan dari awal memasuki dan bergabung bersama kita di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi ini. Kemudian kepada anak kami, siswa-siswi SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, terima kasih banyak juga yang sudah percaya kepada SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, karena memang untuk masuk ke suatu tempat itu tentu butuh kepercayaan terlebih dahulu. Anda sudah percaya kepada kami, dan bersyukurlah karena memang tidak semua siswa-siswi yang pengen masuk bisa kita terima di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi karena keterbatasan tadi Pak ya. Nah, jadi bersyukurlah nak, jadilah generasi-generasi penerus. Teruskan segala sesuatu yang sudah kita perbaiki dan kita kuatkan kembali. Tinggalkan hal-hal yang masih belum sempat terperbaiki. Mari kita patuhi peraturan sekolah kita, yakin dan percayalah itu untuk mengatur kita berlatih, supaya memang menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah kalau itu sudah tercapai, maka kami pun nanti Bapak Ibu Majelis Guru dengan yakin bisa melepas gitu ya, melepas ke tempat tujuan yang baru gitu. Kemudian seperti ibadah jangan sampai tertinggalkan nak, karena ibadah itu adalah tiangnya agama. Itulah nanti pertanggungjawaban kita pertama kali. Ya, Pak. Nah kita harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, rahmat yang diberikan. Tentu dengan salah satu caranya kita taat dengan perintahnya, yang menjadi pondasi utamanya adalah ibadah tepat waktu, seperti sholat berjamaah tepat waktu. Kemudian hindarilah hal-hal yang mengkhawatirkan orang tua dan Bapak Ibu Majelis Guru. Hati-hati dengan penggunaan gadget tadi, itu sudah banyak sekali memberikan dampak negatif. Kalau kita tidak pandai, sudah banyak korban yang berjatuhan. Mudah-mudahan anak-anak kami paham apa yang Pak maksudkan. Ya, Pak. Gunakanlah gadget itu untuk menopang, mencari modal, mencari tumpuan untuk menuju perguruan tinggi, karena tujuan kita di SMA itu adalah perguruan tinggi, bukan dunia kerja gitu. Iya Pak. Kalau dunia kerja ke SMK aja ya betul Pak. Sekali. Nah, kalau tidak mau kuliah ya salah masuk. Iya Pak. Salah masuk gitu. Dari awal sudah salah masuk ke SMA nih Pak. Betul sekali. Fokus ke perguruan tinggi. Timbang-timbang betul, jangan salah pilih, karena sistem penerimaan di perguruan tinggi juga berkembang setiap tahunnya. Iya Pak. Nah seperti tahun sekarang saja, kalau seandainya lulus SNBP tidak bakalan bisa lagi SNBT, iya, Pak. Apalagi mandiri gitu. Kalau sebelumnya masih bisa, nah sekarang tidak. Nah itu kan salah satu perubahan yang perlu kita sikapi. Jadi siapkanlah diri sebaik mungkin, sedini mungkin, seefektif mungkin, semaksimal mungkin. Mudah-mudahan di panorama baru nanti ya Pak ya. Iya Pak. Bapak bisa mendengar informasi membahagiakan. Iya, Pak. Siswa-siswa kami SMA Negeri 3 Bukit Tinggi diterima di program-program tinggi yang betul-betul diinginkan. Iya Pak. Yang diharapkan oleh orang tua.
Kemudian jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, karena di samping ibadah tadi nak, berbakti kepada orang tua itu adalah tuntutan kita yang kedua selama kita menjadi berstatus sebagai anak. Bahkan di saat orang tua kita sudah pergi pun kita masih diharapkan untuk bisa memberikan doa terbaik kepada orang tua, apalagi kalau beliau masih ada. Jadilah anak-anak yang berbakti kepada orang tua, banggakan orang tua. Salah satu caranya raihlah prestasi terbaik. Dapat nanti di perguruan tinggi Bapak rasa itu adalah penghargaan dan hadiah terbesar bagi orang tua, insya Allah. Nah, Amin, itu dia. Pak. Mungkin itu saja, Fel. Terima kasih banyak. Dan kepada anak kami semuanya, Bapak juga mohon maaf lahir batin ya. Selama kebersamaan kita mungkin ada hal-hal yang belum bisa Bapak penuhi keinginan kami semuanya. Mungkin ada yang terbina berbeda-beda, tapi yakin dan percaya itu bagian dari proses. Karena seperti kata orang tua, tancakan itu karena beragi gitu. Nah itu adalah ragi kain. Nah, apapun yang kita jalani di kehidupan kita ini, anggap itu sebagai ragi kain yang akan memberikan image bagusnya, rancaknya gitu. Pak. Gitu kan? Ya Pak, yang terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk podcast selanjutnya di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi ini apa? Oh iya. Nah jadi khusus untuk podcast, Bapak berpesan dengan launchingnya kita hari ini, mudah-mudahan program-program bisa berjalan sesuai dengan rencana awal kita, rutin, tidak terputus-putus, tidak tersendat-sendat. Betul sekali, update, kemudian rutin, expose-lah seluruh kegiatan yang ada di sekolah kita, karena salah satu kelemahan yang Bapak rasakan selama berada di sekolah kita itu yang kurang gitu. Kegiatan kita banyak, prestasi kita banyak, tapi kurang terekspos kepada masyarakat luar gitu. Kemudian jangankan masyarakat luar, kadang-kadang kita di dalam saja ada yang tidak tahu gitu. Padahal itu prestasi yang sangat luar biasa sekali gitu. Nah seperti kemarin di 2023 ya Pak ya, pencapaian kita yang luar biasa itu seperti DBL gitu. Nah yang putri kita mendapatkan juara 1. Alhamdulillah. Nah, itu kan berkat kerjasama kita semuanya, baik dia pemain, pelatih, supporter gitu ya, dan kemudian sekolah. Nah, tapi sayangnya tidak semua masyarakat tahu kita mendapatkan juara 1 itu. Nah, dengan adanya podcast ini mungkin ini salah satu sarana kita untuk bisa memberikan informasi terupdate kepada masyarakat. Nah, itu pasti bakal kami lakuin Pak. Insya Allah. Terima kasih Pak. Semangat untuk semuanya. Iya Pak, makasih ya Pak. Dan terima kasih sekali lagi Pak untuk Bapak yang sudah hadir pada podcast hari ini, dan juga selamat atas pengabdian Bapak yang baru. Terima kasih juga Pak. Semoga Bapak di sana sehat selalu dan sukses selalu ya Pak. Amin. Berdoa selalu ya. Iya Pak. Dan terima kasih juga kepada teman-teman podcast yang sudah menonton podcast pada hari ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel Smart Digital TV. Saya Fiana Fatir dan narasumber hari ini Bapak Sefiadi SPD MSI. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.